Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Amarahma dengan BP 2010-18. Di sini aku bakal mempresentasikan hasil skripsi UN yang berjudul Peran Work Program dalam mengatasi krisis pangan yang terjadi di Republik Demokratik Kongo. Pangan sendiri yaitu merupakan isu global yang mempengaruhi negara maju dan juga berkembang yang mengakibatkan kelaparan dan juga malnutrisi terutama pada negara berkembang seperti Republik Demokratik Kongo. Dalam hal ini, masalah yang mencakup dalam hal ini yaitu produksi, distribusi, dan juga disabilitas pangan. Kemudian dalam hal ini diperlukan pendekatan holistik, seperti peningkatan produksi, pembangunan infrastruktur, dan juga kebijakan ketahanan pangan. FAO merupakan salah satu badan PBB yang memfasilitasi kerjasama internasional dalam pembangunan sektor pangan. Kemudian FAO dan PBB ini membentuk WFP untuk mengatasi krisis pangan guna mendukung tujuan SDGs nomor 2 terkait zero hunger. Adapun krisis pangan yang terjadi di Republik Demokratik Kongo dapat dilihat dari bagan di samping. Pada rumusan masalah dalam hal ini yaitu krisis pangan di Republik Demokratik Kongo terjadi miskin negara terjadi karena terjadi miskin negara ini termasuk negara yang kaya terhadap sumber daya alam, akan tetapi permasalahan ini terus terjadi, yang mana hal ini disebabkan oleh adanya konflik bersenjata, kemiskinan ekstrim, infrastruktur yang lemah, dan juga dampak dari adanya COVID-19. Kemudian pemerintah BK dalam hal ini belum mampu menangani krisis yang terjadi secara mandiri sehingga dalam hal ini membutuhkan dukungan dari WFP. Pada penelitian ini, pertanyaan penelitian yaitu apa peran dari program dalam mengatasi krisis pangan yang terjadi di Republik Demokratik Kongo. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu mendeskripsikan peran dan strategi WFP dalam menangani krisis pangan yang terjadi di Republik Demokratik Kongo melalui kerjasama dan dengan pemerintah, aktor internasional, dan organisasi lainnya. Kemudian adapun manfaat dari penelitian ini terbagi atas dua, yaitu akademisi, yaitu menambah kajian dalam studi hubungan internasional terkait peran organisasi internasional, kemudian manfaat praktis yakni guna diharapkan dapat memberikan gambaran serta informasi mengenai penanganan krisis pangan oleh WFP yang bisa dijadikan acuan dalam kasus serupa. Dalam hal ini, dalam hal ini Nurul mendapatkan 5 referensi studi pustaka, yakni berjudul World Food Program, World Food Program and International Fund for Agricultural Development to 2012, the State of Food Security in the World 2012. Economic growth is necessary but not sufficient to accelerate reduce of hunger and malnutrition. Kemudian referensi yang kedua yaitu peran World Program atau WFP dalam mengatasi krisis pangan yang terjadi di Republik Demokratik Kongo pada tahun 2016 sampai 2019 yang ditulis oleh Pusaka Rahayu dan Wahyu Rahojo. Kemudian referensi yang ketiga yaitu COVID-19 Outbreak and Rural Household Food Security and Western Democratic Republic of Congo yang mana ditulis oleh Victor Manyong, Koko Bukanga, Dilmaksi, dan lain sebagainya. Kemudian referensi yang keempat yaitu peran program terhadap kerawanan pangan yang terjadi di Namibia. Dan yang terakhir yaitu implementasi kebijakan program dalam mengatasi krisis pangan di Afghanistan pada tahun 2018 hingga 2022. Adapun kerangka konsep dalam hal ini, Nurul menggunakan dari Margaret Beckers and Karen Innings yang mana menyatakan bahwa NGO merupakan organisasi antar pemerintah yang memfasilitasi kerjasama global untuk mengatasi tantangan yang tak bisa ditangani sendiri oleh satu negara. Dan dalam hal ini, sebagai bagian dari NGO, WFP berperan dalam menyalurkan bantuan pangan, menjadi petani negara, dan sektor swasta dalam situasi krisis. Dalam hal ini, kerangka konsep yang menurut Margaret ini terbagi atas 6, yaitu informasi, forum, normatif, pembuat aturan, pengawasan aturan, serta operasional. Adapun metode penelitian dalam hal ini yaitu jenis penelitian Nurul yaitu kualitatif, batasan penelitian dari tahun 2020 hingga 2024
unit analisis dan unit eksplanasinya. Unit analisis yaitu peran program, dan unit eksplanasinya itu krisis pangan yang terjadi di Republik Demokratik Kongo. Adapun level analisis dalam hal ini yaitu sistem dan teknik pengumpulan datanya yaitu studi pustaka, teknik analisis data yaitu pengelompokan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan ataupun kesimpulan. Sistematika penulisan dalam hal ini yaitu pada bab satu dulu membahas pendahuluan, pada bab 2 yaitu membahas terkait krisis pangan yang terjadi di Republik Demokratik Kongo, yang ketiga, yang pada bab 3 yaitu bagaimana eh, bagaimana eh, bagaimana WFP berada di Republik Demokratik Kongo dalam mengatasi permasalahan bagaimana ya, dalam mengatasi permasalahan krisis pangan yang terjadi, dan pada bab 4 yaitu bagaimana analisis dari peran WFP dalam mengatasi krisis pangan terjadi di Republik Demokratik Kongo, dan yang terakhir yaitu pada bab 2 ini Nurul membahas seperti yang sudah Nurul jelaskan tadi. Pada bab 2 ini Nurul menjelaskan krisis pangan di Republik Demokratik Kongo, yang mana pada latar belakangnya terjadinya krisis pangan yang terjadi di Republik Demokratik Kongo ini sebenarnya sebelumnya Nurul jelaskan bahwasannya di RDK ini merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. RDK juga merupakan negara yang berpotensi menjadi negara yang terkaya karena memiliki sumber daya alam seperti hasil tambang, berlian, dan diperkirakan mencapai 150 juta karat, setara dengan 33 ton. RDK juga menghasilkan kobalt sekitar 95 ribu ton metrik hingga menjadikan negara ini penghasil kobalt terbesar di dunia. Dan RDK juga memiliki kekayaan alam seperti tambang, emas, dan juga uranium. Akar analisis dalam hal ini yaitu dengan adanya kekayaan alam yang berlimpah tersebut membuat penjajah tertarik untuk menguasai RDK. RDK sendiri telah menghadapi ketidakstabilan negara sejak masa kolonial. Dalam hal ini, negara RDK mengalami eksploitasi sumber daya alam sehingga menciptakan struktur ekonomi yang timpang. Karena adanya permasalahan ini membuat RDK lebih mengandalkan ekspor bahan mentah ketimbang mempertimbangkan pembangunan sektor pertanian. Krisis pangan ini sendiri dilandasi oleh beberapa faktor seperti historis, ekonomi, politik, serta lingkungan yang berkembang selama beberapa dekade. Permasalahan ini semakin memburuk pada tahun 1966 karena adanya serangkaian perang yang dikenal sebagai Perang RDK pertama dan Perang RDK kedua pada tahun 1998. Korupsi dan juga perubahan iklim, banjir, kekeringan, hama membuat permasalahan ini semakin buruk. Kemudian pada 26,4 juta orang dalam hal ini terdampak kerawanan pangan yang disebabkan oleh permasalahan tersebut. Adapun dampak dari adanya krisis pangan terjadi di RDK ini, yang pertama yaitu dampak kesehatan. Secara langsung dampak yang ditimbulkan ialah terjadi karena terjadinya kelaparan dan juga malnutrisi, sehingga lebih dari seperempat dari populasi RDK terutama anak-anak menderita stunting serta wasting yang ditimbulkan dari kekurangan gizi, seperti adanya seperti adanya wabah diare, malaria, dan juga ispa. Dampak dari sosialnya yaitu 6,5 juta pengungsi internal mengalami ancaman kekerasan seksual, yang mana ancaman seksual ini dihadapi oleh perempuan di pengungsian. Kemudian adanya konflik antara tentara dan juga M23 dan buat pasokan makanan di RDK ini semakin terhambat. Kemudian dampak yang terjadi juga ditimbulkan terhadap ekonomi dan juga politik, yang mana pengangguran dan juga ketergantungan bantuan FDI turun turun tajam yaitu 3,9 miliar hingga 532 juta. Hal ini juga mengakibatkan adanya citra buruk terhadap FBK, yang mana korupsi yang tinggi ini yang mana FBK menempati peringkat 158 per 180 korupsi tertinggi di. Adapun upaya pemerintah RDK dalam mengatasi krisis pangan ini yaitu melakukan kolaborasi internasional dengan Bank Dunia, USAID, WFP, atau Oxfam. Kemudian selain itu Agriculture Transformation Program pada tahun 2003, WFP juga melakukan upaya bersama kolaborasi dengan ini, yang mana targetnya yaitu 6,6 miliar dalam 10 tahun. Fokusnya itu mekanisasi dan unggul subsidi untuk pelatihan. Kemudian selain itu, WFP juga melakukan
kolaborasi dengan Bank Dunia yang berlokasi yang mana bantuan ini diberikan kepada warga-warga yang berlokasi di Kivu Selatan dan juga Tanganyika, yang mana 198 104 petani terbantu, yang mana 40% diantaranya itu perempuan. Program selain itu program gizi nasional juga yang mana didukung oleh Sun dengan dana 2,1 juta untuk membantu permasalahan yang terjadi di Republik Demokratik Kongo. Kemudian pada bab 3, Nurul membahas terkait suatu program yang terjadi yang ada di Republik Demokratik Kongo. Dalam hal ini, WFP sendiri didirikan pada tahun 1961, yang mana hasil dari FAO dan juga PBB. Hal ini juga sudah Nurul jelaskan di bab 1 tadi. Tujuan utama dari adanya WFP ini yaitu menyelamatkan nyawa, memerangi kelaparan, mendorong perdamaian dan kesejahteraan, yang mana aktif di 120 negara termasuk RBK. Dalam hal ini, staf global dalam RBK ini kurang lebih 23.000 orang. Bentuk bantuan yang diberikan WFP ini seperti pengiriman makanan, uang tunai, dan dukungan logistik. Adapun operasi besar dalam hal ini seperti 5.000 truk, 20 kapal, 80 pesawat. Pada tahun 2003, bantuan kepada 100 juta orang, uang tunai sebanyak 2,8 miliar US dollar, cash 51,6 juta orang yang ada di Republik Indonesia. Adapun sumber dana dari dana WFP ini itu 100% sukarela tanpa iuran tetap dari PBB. Eh, Pendonornya yaitu seperti pemerintah, perusahaan, individu, ataupun organisasi-organisasi internasional yang peduli terhadap Republik Demokratik Kongo. Kemudian kemitraan penting yang WFP jalin mengatasi permasalahan ini yaitu seperti Mastercard, DSM, Firmenich, The Pledge of Jesus, Crisis of Letter, and other. Kemudian kerjasama dengan NGO dan lembaga, dalam hal ini WFP bekerjasama dengan 1.000 NGO untuk dapat mendukung penyaluran bantuan. Kemudian bekerjasama dengan FAO, UNHCR, UNHCR, UNICEF, dan juga Bank Dunia. Kita keberhasilan program ini yaitu dapat dilihat dari negara-negara yang di telah dibantu oleh WFP seperti di Suriah, yaitu WFP memberi 800.000 kotak makanan per bulan. Di Burkina Faso WFP memberi 500 ton pasukan via UNHAS, dan di Indonesia WFP membantu 14,7 juta orang di 3 provinsi. Kemudian adapun tujuan dan visi misi WFP di RDK ini, yang pertama yaitu untuk tujuan global seperti ada untuk dapat eh, mencapai SDGs 2 yaitu dengan target zero hunger dan pengurangan kesenjangan pada SDGs 10. Kemudian tujuan internalnya itu tidak hanya mengatasi kelaparan yang terjadi di Republik Demokratik Kongo, juga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan seperti pemulihan RDK dari konflik dan bencana alam. Dan visi WFP dalam hal ini yaitu setiap orang punya akses pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Dan di RDK fokusnya yaitu pada populasi rentan seperti anak-anak, perempuan, dan pengungsi. Adapun misi WFP di RDK seperti yaitu adanya tanggap darurat mengenai bantuan makanan, uang tunai, dan nutrisi, membangun ketahanan seperti pelatihan petani, kolaborasi lokal dan internasional, dan dalam hal nutrisi seperti penanganan gizi buruk ibu dan anak-anak, dan pemberian makanan di sekolah seperti mendorong pendidikan serta pertanian lokal, dan terakhir yaitu logistik dan distribusi seperti memastikan bantuan tepat sasaran. Kemudian pada bab 4 ini yaitu analisis peran hukum program dalam mengatasi krisis pangan yang terjadi di Republik Demokratik Kongo. Dalam hal ini, Nurul menganalisisnya dalam 3 fungsi dari 6 fungsi yang ada di konsep Margaret tersebut. Nah, Nurul menemukan 3 fungsi dalam hal ini seperti fungsi informasi, fungsi forum, dan juga fungsi operasional. Fungsi forum sendiri yaitu dalam hal ini peran WFP dalam hal ini yaitu mengumpulkan data serta menyebarkannya
kepada mitra-mitra yang bekerja sama dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di Republik Demokratik Kongo. Kerjasama kemudian untuk dapat mempermudah WFP dalam mengumpulkan data ini, WFP bekerja sama dengan IPC, yaitu klasifikasi dengan mengklasifikasikan eh, keparahan pangan yang terjadi di Republik Demokratik Kongo ini seperti dari fase 1 hingga 5. Kemudian untuk dapat mempermudah pekerjaannya juga, WFP bekerjasama dengan MIM, NIM untuk dapat mengumpulkan data via teknologi seluler. Dalam hal ini WFP mengumpulkan datanya berupa SMS, IPR, dan POSPAL. Kemudian data disajikan rutin berbasis gender, yang mana dalam hal ini data disajikan rutin berbasis gender, yang mana pada tahun 2022 eh, membantu 6,1 juta orang, yang mana 58% diantaranya itu perempuan. Kemudian publikasi dari laporan ini dipublikasikan di situs resmi WFP, yang mana berbasis advokasi dan juga peringatan dini. Data yang digunakan dalam HRP pada tahun 2023 dalam fungsi informasi ini juga menjelaskan bahwasanya dapat membantu 5,3 juta orang. Adapun fungsi forum dalam hal ini yaitu WP sebagai wadah koordinasi antar aktor internasional maupun nasional untuk dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di Republik Demokratik Kongo ini secara bersama. Seperti UNHCR yang mana membantu Komisi Advokasi Perlindungan, sehingga dengan adanya UNHCR ini secara tidak langsung memberikan data terkait data-data pengungsi yang ada di RDK. Kemudian UNICEF yang berfokus pada anak, ibu hamil, serta menyusui, dan Bank Dunia yang dalam hal ini memforumkan bahwasanya memberikan bantuan berupa pendanaan, tanam pangan jangka panjang, dan untuk dapat mempermudah forum ini juga dibentuk Food Security Cluster, yang mana forum ini merupakan forum kolektif lintas sektor yang mana di dalamnya terdapat 1.700 mitra, yang mana dalam hal ini WFP dan juga FAO merupakan pemimpin koordinasi strategi keamanan pangan. Untuk fungsi operasional dalam hal ini dapat dapat dilihat bahwasanya pelaksanaannya itu bantu, yang mana pada pelaksanaannya WFP membantu bersama mitra-mitra yang lain membantu 1,7 juta orang, yang mana hal ini dilakukan pada bulan September 2024, yang mana diantaranya 5,8% yaitu perempuan. Kemudian bantuan berupa makanan siap saji, cash transfer, dan pengobatan malnutrisi. Menggunakan sistem logistik modern seperti skop, khas, 30 gudang, dan 1.200 kendaraan. Kemudian untuk dapat respon cepat dalam hal ini dibutuhkan distribusi bantuan. Untuk dapat respon cepat terhadap permasalahan ini diberikan distribusi biskuit darurat, sistem peringatan dini, dan telekomunikasi darurat via EDC. Sebaran bantuan di RDK ini meliputi WP menjangkau wilayah krisis, yang mana seperti seperti eh, di Kivu Utara 649.000 orang di konflik, yang mana di daerah ini terjadi adanya konflik yang mengganggu distribusi bantuan. Kemudian di Ituri dibantu sebanyak 347 ribu orang, di Kivu Selatan dan juga Tanganyika dibantu 551 ribu orang, yang mana pada daerah ini terjadi banjir yang sehingga merusakkan jalan. Di Provinsi Barat 178 ribu orang, yang mana diantaranya itu pengungsi yang ada di Republik Tengah. Dan yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya WFP memainkan peran penting sebagai organisasi internasional dalam melestarikan pangan yang terjadi di Republik Demokratik Kongo. Eh, Adapun acuan dari teori dalam penelitian ini yaitu teori IGO yang ditulis oleh Margaret Evans dan Karen Almix.
Penelitian ini menyoroti tiga fungsi utama, yaitu dijalankan eh, eh, utama dijalankan OFP, yaitu fungsi informasi, forum, dan operasional. Fungsi operasional menjadi paling dominan ditunjukkan melalui penyaluran bantuan makanan, tunai, serta dukungan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil. Kemudian pada fungsi informasi, tampak dari peran WFP yang mengumpulkan serta menyebarkan data kerawanan pangan melalui sistem klasifikasi IPC. Adapun fungsi forum terlihat dari peran WFP sebagai koordinasi utama dalam pengelompokan kerja FSC bersama 90 organisasi kemanusiaan. Ketiga, fungsi ini mencerminkan kontribusi nyata dan berkelanjutan WFP dalam mengatasi krisis pangan yang terjadi di Republik Demokratik Kongo. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan seperti berbagai senjata, infrastruktur yang lemah, serta tingginya tingkat kemiskinan, WFP tidak hanya berperan teknis sebagai penyedia bantuan, tetapi juga strategis dalam membangun sistem informasi dan kolaborasi di lintas aktor internasional. Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini memberikan beberapa saran. Yang pertama, yaitu pemerintah ABK perlu memperkuat sinergi dengan WFP, khususnya dengan pemanfaatan dan data kerawanan pangan untuk mendukung perumusan kebijakan nasional yang lebih responsif. Pemerintah juga perlu mempercepat informasi sektor pertanian serta memperluas akses infrastruktur guna membangun ketahanan pangan jangka panjang bagi masyarakat lokal. Kedua, yaitu WFP diharapkan dapat memperluas cakupan program yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, yaitu bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lebih dalam terkait dampak jangka panjang program WFP dan membandingkan peran WFP dengan organisasi lain dalam menangani krisis pangan. Terima kasih. Mungkin itu saja dari Nurul. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang.